Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Semoga kalian sehat dan penuh semangat. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget bikin penasaran. Apakah manusia di masa depan bisa hidup lebih panjang, bahkan sampai ratusan tahun? Topik ini lagi rame banget karena banyak ilmuwan, startup biotech, sampai konglomerat kaya raya yang serius banget invest di bidang umur panjang alias longevity. Jadi jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan konten-konten seru seputar masa depan. Di dunia sains, konsep umur panjang ini bukan lagi sekadar fantasi. Dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah. Tapi sekarang, banyak penelitian udah nunjukin kalau penuaan sebenarnya bisa diperlambat. Bahkan ada kemungkinan suatu hari nanti, manusia bisa hidup jauh lebih lama dari usia normal sekarang. Pertanyaannya, gimana caranya? Jawabannya ada di gabungan sains biologi, genetika, kecerdasan buatan, dan gaya hidup baru yang lagi dieksperimen. Salah satu nama yang sering banget muncul dalam isu ini adalah Bryan Johnson. Buat yang belum kenal, Bryan Johnson adalah pengusaha teknologi asal Amerika yang dulu sukses banget setelah ngejual perusahaannya, Braintree, ke PayPal dengan harga hampir $800 juta. Setelah kaya raya, dia mutusin buat balik modal ke tubuhnya sendiri, alias jadi eksperimen hidup untuk mencari cara memperpanjang umur. Program yang dia jalani dinamain Blueprint. Intinya, dia punya tim dokter dan ilmuwan pribadi yang ngatur semua aspek kehidupannya. Dari apa yang dia makan, kapan tidur, sampai rutinitas olahraga yang super terukur. Bahkan dosis suplemen dan terapi medisnya benar-benar dihitung detail. Setiap hari Bryan Johnson bangun jam yang sama, olahraga dengan pola terkontrol, dan tidur dalam jadwal yang udah diatur. Tujuannya? Bikin tubuhnya balik jadi seperti usia 18 tahun. Hasilnya lumayan mencengangkan. Tes medis nunjukin kalau jantung, paru-paru, dan kulitnya punya kondisi yang setara dengan anak muda usia belasan tahun. Eksperimen Bryan Johnson ini bikin heboh karena nunjukin kalau dengan teknologi dan pola hidup ekstrim, umur panjang mungkin banget dicapai. Tapi tentu cara ini nggak murah. Bryan sendiri udah keluarin lebih dari $2 juta per tahun buat ngejalanin semua itu. Nah, selain Johnson, ada juga banyak perusahaan raksasa yang ikut nimbrung. Misalnya, Google lewat anak perusahaannya. Calico Labs fokus banget di penelitian penuaan. Mereka ngegali cara biologi sel bekerja supaya bisa memperlambat degenerasi tubuh. Selain itu, ada juga perusahaan biotech lain kayak Altos Labs yang kabarnya didukung Jeff Bezos, bos Amazon. Mereka fokus pada teknologi cell reprogramming, alias bikin sel tua balik jadi muda. Teknologi ini dipercaya bisa jadi kunci buat hidup panjang. Nggak cuma perusahaan besar, startup kecil juga pada rame. Mereka bikin terapi gen, suplemen anti-aging, sampai AI yang bisa memprediksi umur seseorang dari data biometrik. Dunia sains benar-benar lagi serius banget nyari cara bikin manusia bisa hidup lebih lama. Tapi tentu ada sisi kontroversialnya juga. Banyak orang yang nanya, apa kita siap kalau manusia hidup terlalu panjang? Bagaimana dengan populasi dunia, distribusi sumber daya, atau bahkan perasaan bosan hidup terlalu lama? Isu etis ini bikin diskusi soal umur panjang makin menarik. Sebagian bilang ini adalah revolusi manusia. Sebagian lagi takut ini malah bikin kesenjangan makin parah, karena hanya orang kaya yang bisa beli umur panjang. Balik lagi ke Bryan Johnson. Dia sering jadi contoh ekstrim. Ada yang kagum, ada juga yang ngeledek. Tapi nggak bisa dipungkiri, eksperimennya bikin publik lebih aware soal potensi ilmu pengetahuan. Dia kayak poster boy umur panjang di era modern. Kalau dipikir-pikir, apa yang dilakuin Johnson bisa dibilang kayak beta test buat masa depan. Sekarang mungkin mahal, tapi suatu hari nanti bisa aja jadi murah dan jadi massal, kayak teknologi smartphone yang dulu cuma dimiliki orang kaya. Bayangin kalau kita bisa punya tubuh sehat di usia 90 tahun, masih bisa jalan, main bareng cucu, atau bahkan mulai karier baru. Itu bakal ngubah banyak hal tentang bagaimana manusia hidup. Sistem pendidikan, pekerjaan, sampai pensiun mungkin bakal berubah drastis. Bayangin aja kalau orang kerja sampai umur 100 tahun, perusahaan harus mikirin sistem baru. Selain itu, kita juga bakal punya banyak waktu buat belajar hal baru. Seseorang bisa punya 3-4 karier dalam satu kehidupan. Misalnya, umur 40 jadi dokter, umur 70 jadi musisi, umur 100 jadi penulis. Gila kan? Tapi meskipun teknologi makin canggih, gaya hidup sehat tetap jadi kunci. Dari semua eksperimen, jelas kalau pola makan, tidur teratur, olahraga, dan manajemen stres punya pengaruh besar buat memperpanjang usia.
Brian Johnson emang ekstrim, tapi esensi dari blueprintnya bisa kita tiru dalam versi sederhana. Jaga nutrisi, aktif gerak, cukup tidur, dan rajin cek kesehatan. Itu udah langkah awal buat muda lebih lama. Selain itu, kemajuan teknologi kayak AI dan Big Data bakal bantu banget. Nantinya mungkin kita bisa punya asisten kesehatan pribadi yang bisa prediksi penyakit sebelum muncul, dan kasih rekomendasi gaya hidup terbaik. Ada juga nantinya teknologi regenerasi organ lewat stem cell dan pencetakan 3D organ. Jadi kalau ginjal rusak, tinggal diganti organ baru hasil print. Itu benar-benar kayak cheat code kehidupan. Kalau semua ini sukses, mungkin kita bakal punya era baru manusia super panjang umur. Bisa jadi abad 21 dikenal bukan cuma karena internet atau AI, tapi juga revolusi biologi yang bikin kita hidup lebih lama. Tapi tentu kita juga harus ingat kalau umur panjang bukan cuma soal tubuh. Ada faktor mental, sosial, dan spiritual. Jangan sampai umur panjang tapi hidup terasa kosong. Makanya, penting banget buat mikirin apa tujuan hidup kita. Kalau hidup sampai 120 tahun, apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita tinggalkan buat dunia? Brian Johnson sendiri sering bilang kalau dia pengen memaksimalkan potensi hidup, bukan sekadar panjang umur. Filosofi ini bisa kita ambil sebagai inspirasi. Kalau dipikir lagi, isu umur panjang ini sebenarnya bukan cuma soal individu. Ini juga soal masa depan umat manusia. Apakah kita mau berkembang jadi spesies yang lebih sehat, atau malah terjebak dalam ketimpangan teknologi? Balik ke kita sekarang, mungkin nggak semua bisa kayak Brian Johnson. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil. Hidup sehat, peduli sama tubuh, dan ngikutin perkembangan teknologi biologi. Jadi, kalau kamu kepo soal masa depan hidup panjang, teruslah belajar. Karena mungkin aja di masa depan, kita semua bakal jadi saksi manusia bisa hidup lebih lama dari yang pernah kita bayangin. Dan kalaupun teknologi belum nyampe, minimal kita udah siap dengan gaya hidup sehat yang bisa bikin hidup berkualitas sampai tua. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan panjang soal masa depan umur manusia, eksperimen gila Brian Johnson, sampai kemungkinan dunia berubah total gara-gara umur panjang. Gimana menurut kalian? Siap nggak kalau suatu hari nanti kita bisa hidup sampai 150 tahun? Atau malah ngerasa itu terlalu lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena aku pengen banget baca perspektif kalian. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kita semua dikasih umur panjang yang berkah. Bye-bye.